Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Eva Perwanida Celanda. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang media pembelajaran Lost Parts dan STEAM. Materi kali ini saya dapatkan dari pelatihan dan webinar saya oleh Dr. Andes Yuliati Siantajani MPD, penulis buku Lost Parts and STEAM, Sarang Aksara dari sinau.co.id. Yuk, Bunda, Mama, dan Ibu Guru yang hebat, mari kita simak apa sih yang dimaksud dengan kegiatan Lost Parts dan STEAM. Semoga bermanfaat. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, untuk itu kita mereview dulu nih, ya. Pendidikan anak usia dini itu seperti apa sih? Yang pertama itu, belajar melalui bermain di pendidikan anak usia dini merupakan fondasi yang kuat bagi masa depan seseorang anak. Yang kedua, situasi otak yang senang dan nyaman memungkinkan anak belajar secara optimal. Yang ketiga, merdeka belajar di PAUD, yaitu berpusat pada anak. Anak belajar sesuai ide, minat, dan kebutuhan anak. Dan Lost Parts mendukung anak merdeka belajar karena material otentik, terbuka, imajinatif, dan stimulatif. Karakteristik Lost Parts: tidak ada target, tidak ada ekspektasi, tidak ada anak itu benar atau salah. Dari review yang telah dijabarkan, timbullah daftar-daftar pertanyaan yang mengganggu pikiran kita. Seperti, berarti pembelajarannya dilakukan individu. Bagaimana posisi kurikulum 2013? Apakah perlu tema? Apakah perlu RPP? Bagaimana cara menilai anak? Kapan bisa calistungnya? Bagaimana nanti di SD-nya? Ibu guru, mama, dan bunda hebat semua, itu diantaranya pertanyaan-pertanyaan yang timbul ketika kita menjelaskan di awal mengenai kegiatan Lost Parts and STEAM. Disimak lagi ya, Ma, materi berikutnya. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, untuk itu kita pahami dulu STEAM. Apa sih STEAM itu? STEAM adalah singkatan untuk Science, Technology, Engineering, Arts, dan Mathematics. Merupakan salah satu pendekatan pendidikan yang menggunakan kelima ilmu di atas, seperti pengetahuan, teknologi, teknik, seni, dan matematika, yang secara komprehensif sebagai pola pemecahan masalah. Hasil akhir yang diharapkan dari penerapan metode STEAM ini adalah siswa dapat mengambil resiko serius, terlibat dalam pembelajaran pengalaman, bertahan dalam pemecahan masalah, merangkul kolaborasi, dan dapat bekerja melalui proses yang kreatif yang berdasarkan ide, minat, dan kebutuhan anak itu sendiri. Adapun prinsip STEAM yaitu yang pertama, belajar melalui bermain, yang kedua, berkaitan dengan kehidupan nyata anak, yang ketiga, berbasis pada pembelajaran inquiry, yang keempat, emergensi kurikulum, yang kelima, potensi mengintegrasikan 4-5 bidang sains, teknologi, engineering, arts, dan matematika. Dan yang terakhir, pelajaran memungkinkan dilanjutkan sampai anak menemukan solusi. Karena STEAM adalah suatu pendekatan, guru perlu memahami bagaimana menyelaraskan standar-standar yang digunakan, membuat penilaian yang terintegrasi, mengembangkan pembelajaran yang memastikan bidang seni dan STEAM diajarkan secara konsisten, dan dengan strategi khusus yang dapat digunakan bersama-sama siswa. Dan yang terpenting, peran guru yaitu harus mendorong anak untuk dapat memecahkan masalah melalui pemikiran anak daripada hanya sekedar memberikan jawaban. Baiklah, sekarang mari kita simak
apa sih perbedaan dari pembelajaran tradisional vs pembelajaran STEAM? Yang pertama akan saya bahas mengenai pembelajaran tradisional, yaitu tidak berhubungan satu dengan yang lain atau terkotak-kotak. Tidak berkaitan dengan kehidupan nyata. Guru memberikan materi hafalan dan mengejar penguasaan materi, bekerja secara individu, akses yang terbatas, fokus hanya pada hasil yang berupa nilai, dan guru berperan sebagai instruktur pembelajaran jangka pendek. Nah, sekarang mari kita simak untuk pembelajaran STEAM. Pembelajaran STEAM terintegrasi atau saling berhubungan, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, melakukan praktek langsung, mengembangkan keterampilan pendidikan abad 21, soft skill, partisipatif dan bekerja secara tim, akses teknologi mudah, fokus kepada pemecahan masalah, kreativitas, teamwork, pantang menyerah, dan entrepreneur. Yang terakhir, guru berperan sebagai fasilitator, penilaian otentik, dan pendekatan proyek. Dari beberapa materi yang telah dijabarkan, untuk itu seperti apa sih STEAM di PAUD itu? Yuk kita simak. STEAM adalah kegiatan yang terbuka. Kegiatan STEAM memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Kegiatan STEAM lebih mementingkan proses daripada hasil akhir. Guru sebagai fasilitator yang membantu anak berpikir lebih jauh lagi dan mampu memecahkan masalah. Baiklah, selanjutnya mari kita simak apa sih lost part itu? Lost part adalah benda-benda yang lepas, tidak saling berhubungan, yang dapat dibawa, dipindahkan, dimanipulasi, dikombinasikan, dirancang ulang, dapat disejajarkan, diambil, dan dapat disatukan lagi dengan berbagai cara yang ditentukan oleh anak. Apabila digunakan dengan tepat, maka akan meningkatkan kreativitas pada anak. Lost part dan STEAM saling berkaitan. Lost part mendukung munculnya STEAM dalam keseharian anak. Lost part dan STEAM sama-sama memiliki ciri terbuka ketika dimainkan. Ketika anak bermain lost part, maka terbentuklah berbagai kemungkinan yang tak terbatas, yang menjadikan anak semakin kreatif, sama ketika anak berpikir ala STEAM. Contoh dokumentasi pembelajaran lost part and STEAM. Yuk kita simak. Bereksperimen setiap hari. Nama anak Angelo, umur 5 tahun. Mainanku di dalam es. Senin 24 Agustus tahun 2020. Sabtu kemarin, Angelo memasukkan mainannya ke dalam mangkok yang berisi air dan dimasukkan ke dalam kulkas. Angelo mengeluarkan mangkok dari kulkas dan mencairkan air yang membeku dengan beberapa cara, menuangkan air panas dan menggunakan hair dryer. Sungguh pintar ya Angelo ini. Setelah itu, Angelo mengamati terjadinya perubahan pada air di mangkok. Ia ingin mengambil mainannya dan mencoba menggunakan pisau, kemudian sendok. Dan melihat air di dalam mangkok, Angelo membuangnya dan mengambil mainannya, yaitu Lego. Dari kegiatan ini, Angelo sudah belajar mengenai perubahan air dari cair ke padat, lalu berubah lagi menjadi cair. Nah, dengan hal ini, Angelo sudah belajar materi sains loh. Hebat sekali Angelo ini. Pada hari berikutnya, Selasa 25 Agustus tahun 2020, kegiatan dilakukan Angelo adalah membuat desain. Yang pertama, Angelo mengambil beberapa sedotan
lalu meletakkannya di atas meja. Setelah itu, ia mencoba membuat beberapa desain lintasan bidang miring dari sedotan yang dikumpulkan. Lalu Angelo mengambil tutup kaleng biskuit dan mengumpulkan batu, kacang, dan makaroni. Ia menatanya di tepi-tepi tutup kaleng dan berucap, "Miss, Angelo membuat kolam berenang ikan." Hebat sekali Angelo ini. Pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus tahun 2020, Angelo mencoba lagi. Angelo mengambil botol plastik bekas, lalu mengambil obeng dan memanaskan ujung obeng di api. Untuk kegiatan ini, Angelo tidak melakukan sendiri ya, harus didampingi oleh orang tua ataupun orang dewasa. Lalu Angelo melubangi dinding botol dengan obeng yang sudah dipanaskan. Dan Angelo mengisi botol dengan air dari keran. Ia mengamati air dari botol memancar ke segala arah melalui lubang yang telah dibuatnya. Keren, Angelo! Kegiatan pada hari Kamis 27 Agustus tahun 2020, mana yang bisa menyerap air? Kegiatan yang pertama Angela lakukan adalah mengumpulkan 3 buah wadah kosong. Lalu Angelo meletakkan kain, plastik, dan spons pada 3 wadah itu. Setelah itu, Angelo menuangkan air ke dalam setiap wadah yang telah ia sediakan. Setelah itu, ia mengamati bagaimana reaksi air yang dituang ke dalam wadah kain, plastik, dan spons ketika menerima air. Pintar ya, Angelo. Kegiatan yang dilakukan Angelo pada hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 adalah bagaimana jika air di gelas dibalik ya. Sepertinya rasa penasaran Angelo itu membuahkan hasil dan pengetahuan yang hebat untuk dirinya sendiri dan juga orang lain. Yang pertama, Angelo mengambil balon lalu meniupnya. Lalu Angelo mengambil wadah kosong, mengisinya dengan air, lalu menutupnya dengan kardus. Angelo membalik wadah dengan hati-hati dan menekannya. Angelo melepas salah satu tangannya dan mengangkat wadah sambil berteriak, "Yeay! Angelo berhasil, Miss!" Wah, senang sekali sepertinya Angelo dan juga gurunya ya, karena hebat sekali Angelo dapat melakukan penelitian, pendekatan, dan pembelajaran secara mandiri. Hebat! Dari kegiatan yang dilakukan oleh Angelo dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, apa sih yang sudah dipelajari Angelo? Yuk kita perhatikan dan simak baik-baik Bu Guru. Yang pertama, Angelo dapat memahami peristiwa perubahan, membeku, mencair, dan meleleh. Lalu Angelo dapat mempelajari sifat-sifat air, yaitu memenuhi ruang, bisa membeku, bisa mencair, mengalir melalui lubang, memancar ke segala arah, bisa meresap pada benda-benda seperti kain dan spons. Prinsip tekanan dan gaya. Strategi mengeluarkan benda yang terpendam di dalam es dengan menggunakan berbagai cara dan alat. Angelo dapat membuat desain dari ide-ide yang muncul seketika. Yang terakhir, Angelo dapat memahami menggunakan konsep fisika dan teknologi untuk menyelesaikan masalah. Hebat Angelo, pintar, terus belajar, terus bermain, sehingga dapat menumbuhkan pengetahuan-pengetahuan yang baru ya. Langkah selanjutnya, kamu menunjukkan ketertarikan pada air, dan kita akan eksplor lagi beberapa sifat-sifat air ya nak. Untuk saran kepada orang tua, bapak, ibu, Angelo masih akan selalu melanjutkan percobaan tentang air. Saya akan mengajaknya untuk mengalami peristiwa mengembun dan menyublim. Mohon bantuannya untuk menyediakan material yang ada di rumah.
juga mohon berkenan mengaitkan peristiwa sehari-hari dengan apa yang sudah dipelajari di minggu ini dan rencana di minggu depan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Pola belajar STEAM harus disesuaikan dengan tingkat tumbuh kembang anak. Harus dibedakan pembelajaran berbasis STEAM untuk anak usia dini, usia sekolah dasar, dan juga menengah. Pembelajaran STEAM bisa dikenalkan pada anak sejak usia dini dengan menggunakan peralatan sederhana dan murah yang ada di sekitar kita, sehingga ayah dan bunda bisa membantu menyiapkan si kecil tumbuh menjadi sosok yang kritis, analitis, kreatif, dan inovatif. Metode STEAM ini berfokus juga pada kerjasama, komunikasi, penelitian, penyelesaian masalah, dan kemampuan berpikir kritis. Melalui pendekatan ini, anak-anak diharapkan tidak hanya cerdas secara akademis, namun juga secara sosial. Dalam mendidik anak usia dini, umur 3-5 tahun, yang terpenting kita perlu membangun konsepnya dahulu, konsep berpikirnya dahulu. Anak usia dini tidak boleh dibebani dengan target belajar, menghafal rumus, angka, ataupun alfabet. Jadi, anak diajak mengumpulkan data dan melaporkan kembali melalui konsep berpikirnya. Guna mempelajari STEAM, tidak perlu sarana canggih maupun alat-alat berharga jutaan rupiah. Dengan sarana seadanya dan peralatan seharga kurang dari 50.000, si kecil sudah bisa menjadi ilmuwan cilik. Orang tua pun bisa mengenalkan pembelajaran berbasis STEAM dengan aktivitas sehari-hari, misalnya memasak sayur sop. Anak diajarkan berbagai unsur STEAM melalui pengenalan sayur mayur, mengelompokkannya, belajar ukuran, serta belajar mengenai urutan memasak dari sayur bertekstur keras ke sayur bertekstur lunak. Orang tua bisa mengajarkan hal itu di rumah. Itu saja dulu yang dipelajari, tidak perlu yang rumit menjelaskan aneka konsep, karena memang di usia dini 3-5 tahun mereka hanya perlu mengenal proses belajar science thinking, belum perlu memahami science konsep. Sedangkan pada usia 6 tahun ke atas, anak sudah boleh diperkenalkan science konsep. Dalam hal ini, guru dan orang tua sangat berperan membimbing dan memfasilitasi proses belajar anak. Selamat mencoba ya, Mama, Bunda, dan Ibu guru semua. Lalu, bagaimana dengan kelas kita? Sudah benarkah anak-anak belajar berpusat pada anak dan memenuhi rasa ingin tahu anak? Sudahkah meninggalkan dunia kertas, tetapi praktek, dan praktek? Apakah kelas sudah terintegrasi, mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dan bidang-bidang STEAM? Daripada sekedar hasil, apakah sudah mengembangkan soft skills pada anak? Apakah Anda berperan sebagai instruktur ataukah fasilitator? Mari Ibu guru hebat semua, kita pelajari lagi, kita coba lagi, kita belajar lagi mengenai pembelajaran STEAM Low Spark ini. Kita benahi metode pendekatan dan pembelajaran kita sedikit demi sedikit. Semua itu ditujukan untuk hasil perkembangan dan tumbuh kembang anak ataupun peserta didik kita. Selamat mencoba ya, Ibu guru hebat. Jangan lupa di-subscribe untuk yang belum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.